Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Sarayunita dari mahasiswi PLS UNJ 2015. Di sini saya akan membawakan materi tentang pendidikan vokasi. Nah, materi yang saya ambil ini tentang bagaimana cara belajar mengetahui kunci dasar dalam bermain gitar bagi pemula. Kenapa sih saya mengambil pendidikan vokasi ini, seni musik? Nah, hubungannya tuh apa dengan pendidikan vokasi? Kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar itu di Indonesia nomor 2 tahun 1989 pasal 16 ayat 2 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 20 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional. Sekolah tinggi merupakan salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademi, politeknik, institut, dan universitas. Penjelasan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, dan atau seni jika memenuhi syarat dan dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nah, jadi di sini sudah jelas hubungannya pendidikan vokasi dengan seni musik, karena seni musik ini masuk dalam kategori seni. Oke, sip. Kecepatan ya, kayak racing. Ada remnya dong. Ada remnya dong. Nah, next slide-nya. Di sini saya akan ngasih tahu bagian-bagian yang ada di gitar. Nah, di sini ada gambar gitar. Nih, gambar gitar. Nah, yang atas ini itu namanya headstock. Di gitar itu kan ada semacam yang panjangnya itu loh, yang buat ngatur senar. Nah, itu namanya tuning machine. Dan yang terakhir ini ada garis di antara kepalanya itu, nah namanya itu nut. Sepanjang kayu ini namanya fingerboard. Dan yang panjang ada yang garis-garis ini namanya itu fret. Fret itu pembatas untuk setiap tuning atau nada. Nah, yang bawah ini adalah bodinya. Nah, di body ini ada tiga bagian. Yang pertama itu sound hole, ini yang bulat ini, jadi ini untuk suara nadanya. Yang ini pick guard, jadi kalau kita main gitar itu kan ada salah satu benda kecil, dia segitiga. Di sini saya lupa nyantumin segitiga. Nah, itu dia namanya pick. Nah, di sini ada pelindungnya. Jadi pickguard ini fungsinya untuk melindungi bodi gitar agar tidak kegores sama picknya itu. Nah, di sini ada bridge. Nah, bridge-nya itu kedengeran kan? Bridge itu untuk menahan senar. Ini di sini namanya senar. Nah, di sini ada gambar jari. Jadi kalau untuk main gitar setiap kalau kamu pernah lihat itu di gambar-gambar, misalnya di C, dia itu ada 1, 2, 3. Nah, dia dilihatnya dari jari. Kalau jari pertama ini huruf 1 digambarkan dengan angka 1, maksud saya. Angka 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 6 senar. Dan yang di sini ada fretnya, ini fret 1, fret 2, fret 3, dan fret 4. Nah, gitar pada umumnya memiliki senar 6 atau dawai, mulai dari yang paling kecil, paling bawah, yang tipis, sampai dengan yang paling besar, paling atas, yang tebal atau biasa disebut bass. Baik itu gitar akustik maupun gitar elektrik, keduanya memiliki nada yang sama setiap senarnya. Hanya yang membedakan gitar akustik dan gitar elektrik adalah tuningnya. Jadi di mesin tuningnya itu dia beda. Nah, nada-nada
pada masing-masing senar gitar adalah sebagai berikut. Nah, yang senar pertama ini senar paling bawah yang kecil itu nadanya E. Senar kedua bernada B, yang ketiga itu G, nah yang keempat itu D, kelima itu A, nah yang keenam itu E. Jadi 1 sama 6 itu sama, cuman yang ngebedain dia agak kebas di senar 6. Untuk kakak Olivia katanya peragain beneran dong, nanti contohnya KI nanti diperagain. Tapi gitarnya ketinggalan, jadi gimana dong? Nah, di slide selanjutnya, nih di sini saya mau kasih tahu kunci-kunci gitarnya. Nah, sebenarnya kurang afdol karena saya nggak bawa gitarnya langsung, tapi saya akan ngejelasin. Nah, di sini yang pertama itu ada kunci A. Nih, lihat kan di gambar yang ini kunci A. Nah, ini ada 1, 2, 3. Berarti 1 itu jari di jari tunjuk. Yang kedua itu jari tengah. Nah, yang ketiga itu di jari manis. Nah, dia letaknya itu ada di fret 2. Jadi di bagian kedua di sini. Nah, jadi kalau di gitar itu contohnya kayak gini. Dia satu baris tapi dia berurutan ke bawah. Nah, kalau setiap kunci itu, ini kan kunci dasar A. Nah, ini A mayor dan ini A minor. Nah, A minornya sama seperti ini, cuman dia telunjuknya itu pindah ke fret 1. Di fret 1 senar 2. Nah, kalau udah paham, saya akan next slide. Habis kunci A itu ada kunci B mayor dan kunci B minor. Nih di B mayor ini, di sini nggak ada angkanya ya. Kalau kamu nggak paham dengan titik ini, kamu bisa lihat contoh tangannya. Dia ini posisinya ada di fret 2 sampai fret 4. Di kunci B minor sama kayak B mayor, cuman dia salah ini. Jari telunjuknya ada di fret 2 dan ini cuman 2 jari. Nah, saja. Nah, ini C. Biasanya pemula itu belajar kunci pertama itu C. Kunci itu C. Nah, C ini memang paling dasar, dia ada di fret 1 untuk telunjuk. Untuk telunjuk dia ada di fret 1, untuk jari tengah dia ada di fret 2, untuk jari ketiga dia ada di fret 3. Nah, nanti contoh tangan untuk digambar gitarnya kayak gini. Nah, yang ini ada di sebelahnya ada kunci C minor. Kunci C minor ini sebenarnya bisa model yang seperti ini, ada model yang untuk gampangnya lagi. Jadi dia nggak pakai di senar 5, tetapi di senar 1 aja. Senar 1, senar 2, senar 3, senar 4, tetapi pas di jari 3-nya ini ada di fret 4. Jadi jari tengahnya dulu baru jari manis. Next slide-nya. Ini ada kunci D dan kunci D minor. Kunci D dasar ini ada di fret 2. Dia ini telunjuknya itu ada di senar 3. Telunjuk senar 3. Jari tengah ada di senar
senar 1 di fret 2, yang jari tengah, jari manisnya ada di senar 2 fret 3. Jadi dia bentuknya kayak gini nih. Nah, di sini ada D minor. D minor masih sama posisinya di sini juga, tetapi pas di jari telunjuknya dia ada di fret 1 senar 1. Jari tengahnya ada di fret 2 senar 3. Jari tengah ada di senar 3 fret 2. Kalau di jari tengahnya itu ada di fret 3 senar 2. Jadi gini. Kelihatan gak sih? Gue bagian gak kelihatan ya? Aduh, sih. Nah, di sini ada kunci E dan kunci E minor. Kunci E hampir sama kayak kunci D, cuman dia bedanya tata letaknya aja. Nah, untuk yang jari telunjuknya dia ada di senar 3 fret 1. Jari tengahnya dia ada di fret 5, ada di fret 2 senar 5. Nah, untuk yang jari manisnya dia ada di fret 4, ada di senar 4 fret 2. Nah, untuk E minornya dia gampang, jadi di kunci E tinggal angkat aja jari telunjuknya, tapi jari tengah sama jari manis tetap di situ posisinya. Nah, untuk yang kunci F ini dia agak rumit karena dia di telunjuk itu langsung dua senar dipegang, terus di fret 1. Nah, jari tengahnya ini ada di fret 2 senar 3, dan jari manisnya ini ada di senar 4 fret 3. Nah, kalau untuk kunci F minor dia masih di fret 1, cuman dari senar 1 sampai senar 6 dia benar-benar dipencet semuanya di telunjuk. Dan untuk jari 3 dan 4-nya dia ada di fret 3. Nah, ini kunci terakhir. Sebenarnya kalau orang pemula itu habis dari kunci G dari kunci C ke kunci G. Tapi ini saya kasih berurutan dari A sampai G. Nah, di sini kunci G-nya ini senar jari telunjuknya ada di senar 5 fret 2. Jari tengahnya ini ada di fret 6 di fret 3 senar 6. Nah, jari ketiganya ini jari tengah ada di fret 3 senar 1. Nah, di sini ada kunci G minornya. Kalau kunci G minornya ada di fret 3. Nah, tapi dari senar 1 sampai senar 6 itu dipencet lagi. Biasanya kalau model kunci kayak gini biasa disebutnya itu kunci balok. Nah, yang untuk jari 3 dan 4-nya ini ada di fret 5. Nah, dari semua kunci-kunci dasar yang sudah saya kasih, ada yang ingin bertanya nggak, atau mungkin kelibet kah jarinya gitu, susah, kurang panjang atau gimana? Nah, kalau misalnya ngatasin jari kurang panjang itu, kamu
bisa pilih gitar yang lehernya kecil. Biasanya orang ngomongnya gitu, lehernya kecil atau small, pokoknya yang ukurannya small. Dia itu yang string, senara itu yang string. Kalau yang senara string itu dia kecil pasti lehernya. Kalau yang nilon dia agak besar memang. Jadi kalau untuk pemula bagus yang nilon, cuman jarinya itu pasti nggak akan bisa kuat karena dia lehernya besar gitu. Jadi mau nggak mau harus string. Dan coba karena kalau pemula pasti di sininya kayak garis-garis sakit gitu, kapalan, tapi nggak apa-apa. Main gitar sakit kah gimana tuh? Nah iya, memang sakit, lebih sakit lagi main bass karena dia lebih gede-gede lagi. Kalau misalnya gitar ya memang seperti itu. Jadi nanti kalau kamu udah biasa main gitar, sininya nanti ya mau nggak mau nanti kapalan gitu. Kapalan tuh kayak jadinya kasar-kasar gitu, tapi nggak apa-apa karena kalau kamu bisa main musik kamu gak galau gitu aja. Kamu gak galau. Itu siapa kak? Mana sih kamu ngambilnya? Masih ada pertanyaan atau apa gitu? Udah kak. Kalau memang sudah paham, sudah nggak ada pertanyaan, nanti kakak kasih kuis. Nanti ada sertifikat di sana, bisa diambil ya, jangan lupa. Nah kakak tutup presentasi kali ini. Saya ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.